Perbedaan budaya antara Barat dan Tionghoa. Orang Tionghoa mempunyai mentalitas defensif yang alami, membuat mereka mempertahankan kesatuan peradaban mereka di bawah warisan budaya mereka di wilayah yang sama dengan 56 kelompok etnis di bawah satu praktik budaya filsafat Konfusianisme. Tidak ada tempat di dunia ini yang dapat menggantikan tanah air kuno mereka yang disebut Chongko, yang berarti pusat kerajaan yang berdiri selama lebih dari 4.000 tahun melalui banyak dinasti di bawah ajaran filsafat dasar Konfusianisme tentang kemanusiaan, moralitas, dan sistem sosial. Mereka berpikir seperti petani yang membangun dan mempertahankan lahan pertanian wilayahnya. Mereka tidak peduli jikalau tetangganya lebih makmur dan lebih kaya dari mereka. Secara budaya mereka selalu saling mendoakan, Kong Si Fa Cai, berarti, semoga kalian semakin makmur, di saat tahun baru Imlek. Mereka berharap orang lain sukses adalah bagian dari budaya tertua mereka. Hal ini sebagai pelajaran bagi mereka untuk tidak iri hati dengan cara yang merusak, tetapi untuk belajar dan bekerja keras. Jangan pernah menjelek-jelekkan orang yang berbuat lebih baik dan lebih makmur, karena rasa iri hati itu dianggap sebagai perilaku yang memalukan dan tidak dapat diterima oleh masyarakatnya sebagai tindakan yang biadab dan tidak beradab. Merendahkan diri dan memuji orang lain sekalipun kepada yang menindas mereka dianggap bijaksana untuk mencapai solusi damai. Mereka hanya berperang untuk mengusir penyusup dan konflik internal untuk mempertahankan kesatuan budaya dan kedaulatan wilayah selama ribuan tahun, tetapi tidak pernah keluar untuk menjajah. Orang-orang Eropa sangat berbeda dalam perilaku budayanya, mereka selalu saling bertarung bukan hanya demi kelangsungan hidup, tapi demi kebanggaan dan kejayaan untuk menunjukkan siapa yang terkuat dan terkaya. Hal ini membuat mereka sangat kompetitif dalam segala hal, mulai dari kompetisi olahraga hingga siapa yang memiliki istana, kota, dan arsitektur gereja terindah. Mereka memahami gaya hidup mewah dengan segala kreasinya yang mewah, di mana orang Tionghoa hanya mencari kedamaian dan kesejahteraan demi kenyamanan dan rasa aman untuk bertahan hidup dengan kreasi praktis untuk efisiensi sehari-hari dengan hidup yang berhemat dan sederhana. Orang-orang Eropa mempunyai mentalitas nomaden untuk keluar menaklukkan satu sama lain demi ekspansi dan prestasi kekuasaan dan kehormatan. Mereka berperang untuk memecah belah antara mereka sendiri untuk bersaing demi kemenangan dan kemuliaan yang dibanggakan. Mereka menggunakan agama untuk berperang demi memuliakan Tuhan dan diri mereka sendiri. Mereka juga menggunakan Tuhan untuk melakukan perang pembunuhan genosida dan diskriminasi yang tidak suci, sejak didirikannya agama Kristen sebagai agama Kekaisaran Holy Roman pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Konstantinus. Di tahun 2024, tahun baru Imlek adalah yang ke-4722, sejak dimulainya perayaan syukuran musim semi yang pertama, di 4722 tahun yang lalu, di saat orang-orang Tionghoa memberikan persembahan terbaik mereka untuk berterima kasih kepada Tuhan atas anugerahnya. Hal ini mirip dengan Adam dan Abraham yang memberikan persembahan kepada Tuhan dalam Taurat atau Perjanjian Lama, sebelum umat manusia menciptakan berbagai organisasi ketuhanan yang disebut agama untuk diikuti oleh berbagai bangsa. Mereka percaya pada Sang Di, yang artinya Tuhan sebagai satu-satunya pencipta alam semesta, tetapi tanpa gambar Tuhan, kitab suci atau nabi-nabi, yang dapat diperdebatkan. Mereka juga mengakui, Sen, artinya Roh Kudus Tuhan ribuan tahun sebelum agama Kristen memahaminya melalui firman Yesus Kristus. Semenjak dari awal peradaban mereka, Tuhan atau Roh Kudus, Sen, tertulis dalam kata yang sama dengan Ai, artinya cinta atau kasih. Oleh sebab itu mereka percaya Tuhan adalah kasih, maka mereka tidak akan pernah mengizinkan kebencian dan pembunuhan atas nama Tuhan, atau berjuang untuk memperdebatkan keyakinan ketuhanan mereka, seperti budaya agama lain yang banyak menimbulkan konflik agama, bahkan antara sesama agama yang sama. Mereka percaya bahkan musuh mereka pun memiliki Tuhan yang sama yang menciptakan seluruh umat manusia. Dan merayakan sedekah syukuran dalam setiap peristiwa penting dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, mulai dari kelahiran anak, pernikahan hingga membuka bisnis baru. Menariknya, mereka juga tidak percaya masuk surga, mereka percaya surga hanya untuk Tuhan dan malaikat dan tidak ada manusia yang berhak berada di sana. Jika ada keberkahan, maka generasi-generasi mendatang akan hidup damai, makmur dan sejahtera dengan kelimpahan.
Karma buruk akan selalu mengikuti mereka jika mereka memperlakukan tidak baik terhadap orang lain dan mereka pasti akan masuk neraka untuk menerima hukuman. Mereka percaya untuk hidup damai adalah dengan memiliki tetangga damai yang tidak kelaparan, yaitu dengan berbagi kesejahteraan. Belajar dari pengalaman tembok Tiongkok di masa lalu, mereka menyimpulkan bahwa, tidak peduli seberapa tinggi dan panjang tembok itu, orang yang lapar akan selalu memanjat untuk mencari makan. Oleh karena itu mereka selalu membantu orang miskin untuk berkembang dan mandiri. Mentalitas Barat didasarkan pada kekuasaan dan kemuliaan, dan mereka tidak akan melakukan hal yang sama terhadap tetangga mereka yang miskin seperti Tiongkok. Karena mereka percaya bahwa mereka akan menciptakan lebih banyak pesaing potensial, seperti saat ini mereka begitu takut Tiongkok akan menjadi lebih jaya dan mulia daripada mereka. Di mana hal ini tidak pernah terpikirkan oleh orang Tionghoa, mentalitas ini bukanlah perilaku budaya mereka yang bertujuan untuk kekuasaan dan kemuliaan untuk dibanggakan. Orang Tionghoa hanya peduli terhadap hidup berdampingan secara damai dan keberlangsungan peradaban mereka selama ribuan tahun dengan Ibu Pertiwi di daratan Tiongkok. Inilah alasan mengapa hanya sedikit orang Barat yang memahami mengapa Tiongkok begitu fokus membangun infrastruktur di daerah terpencil dengan nilai ekonomi yang kecil. Hal ini karena masyarakat Tiongkok belajar dari pengalaman ribuan tahun melalui keberhasilan dan kegagalan, bahwa infrastruktur penting tidak hanya untuk menyatukan Tiongkok, namun juga memberikan peluang bagi komunitas miskin yang belum tersentuh untuk menciptakan bisnis bagi diri mereka sendiri agar dapat berkembang dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang besar. Bukan dengan cara mendidik mereka tanpa dukungan infrastruktur, sehingga mereka tidak punya pilihan selain membanjiri kota-kota untuk mendapatkan lapangan kerja seperti yang banyak terjadi di negara-negara baru berkembang, dan banyak orang yang lebih pintar harus mencari pekerjaan secara luas di negara-negara maju. Kita mungkin berpikir Tiongkok sangat berbeda, namun setiap perusahaan multinasional yang sukses di Amerika dan di seluruh dunia juga dikelola oleh sistem meritokrasi dan kepemimpinan otoriter seperti Tiongkok. Tidak ada satupun yang menggunakan sistem pemungutan suara demokratis, sehingga tidak ada penipu dan penjual minyak ular manapun dapat mengambil alih posisi kepemimpinan dengan suara populer. Singapura dan Tiongkok adalah contoh terbaik negara yang paling sukses secara ekonomi yang dikelola berdasarkan meritokrasi seperti perusahaan multinasional dengan keputusan profesional yang baik. Hal ini mungkin tidak sepopuler sistem demokrasi di negara-negara Barat, ketika politisi menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkampanye dan mengkhawatirkan popularitas mereka daripada bekerja demi kesejahteraan orang-orang miskin yang paling membutuhkan mereka. Karena tujuan jangka pendek mereka dan ketidakpastian, banyak yang harus melakukan korupsi demi mendapatkan kembali uang dari investasi politiknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan semua ini mengarah pada transformasi demokrasi Barat menjadi plutokrasi di mana para politisi dikontrol dan diperas oleh kontributor kampanye dan pelobi mereka. Akibatnya sebagian besar pemimpin politik hanya digunakan sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan perusahaan agar dapat bertahan untuk mendapatkan keuntungan. Terima kasih.